Affan. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kalangannya. Dia orang terkenal, hartawan, sangat pemalu, halus tutur katanya. Utsman bin Affan tidak pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji sebelum masuk Islam. Utsman sangat memelihara pandangannya. Ia juga menguasai ilmu yang berkembang di Arab pada masa jahiliyah. Utsman bin Affan menekuni dunia perdagangan yang diwariskan oleh ayahnya, sehingga hartanya dapat berkembang dan menempatkan posisinya dalam daftar tokoh-tokoh Bani Umayyah yang diperhitungkan di suku Quraisy secara keseluruhan. Utsman bin Affan termasuk as-sabiqun al-awwalun atas ajakan Abu Bakar. Rasulullah kemudian menikahkannya dengan putri beliau bernama Ruqayyah ketika kaum musyrik Quraisy. Utsman hijrah bersama istrinya ke Habasyah, kemudian kembali ke Mekah. Sebelum peristiwa hijrah ke Mekah, Utsman bin Affan menyaksikan seluruh peristiwa dan peperangan bersama Rasulullah kecuali Perang Badar, karena saat Perang Badar terjadi, beliau sedang merawat Ruqayyah, akhirnya meninggal sesuai Perang Badar. Sekian. Setelah itu Rasulullah SAW menikahnya dengan putrinya yang lain bernama Ummu Kulsum. Itulah sebab mengapa Utsman diberi gelar Dzun-Nurain dalam kurung pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Pada peristiwa Perang Tabuk, di mana waktu itu umat Islam sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi perlengkapan dan kebutuhan untuk berperang, Utsman bin Affan menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda untuk mengenapi jumlah 1000. Utsman juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pasukan Nusrah dalam kurung pasukan muslim dalam perang Tabuk, yang berarti pasukan dalam kesusahan. Utsman lebih banyak menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam. 2. Pengangkatan Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan adanya penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Pada saat itu Umar merasa ajalnya semakin dekat, maka ia meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya. Lalu Umar memilih 6 orang sahabat Rasulullah SAW. Umar juga menetapkan cara pemilihannya, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, keputusan majelis, dan lain sebagainya. Mencegah kekesaan yaitu dengan cara tidak memperbolehkan sebarang orang masuk atau mendengar pembahasan majelis. Majelis ini dikenal dengan sebutan Ahlul Hali wal Waqti. Para sahabat ini terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Umar menentukan 6 orang sahabat dan meminta mereka untuk menentukan siapakah yang dipilih untuk menjadi khalifah di antara mereka. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman bin Affan wafat pada tanggal 12 Zulhijjah tahun 30 Hijriah setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. 3. Substansi dan strategi Utsman bin Affan selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya banyak terjadi gejolak internal, terutama pada akhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan. A. Perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian ekspedisi militer yang terencana secara cermat. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Rhodes, dan juga bagian yang tersisa dari Persia. Bukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Quran. Lalu Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman terhadap cara baca Al-Quran. Dan cara baca inilah yang secara resmi digunakan oleh kaum muslimin. Setelah pembukaan Al-Quran selesai, dibuatlah beberapa salinan untuk dikirim ke Mesir, Yaman, Syam, Kufah, Basrah, dan Mekkah. Dan satu mushaf lainnya disimpan di Madinah, yang mushaf-mushaf inilah yang dinamakan dengan Mushaf Utsmani. Lalu,
Sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca lainnya dibakar. Dengan demikian perselisihan berhasil dihindari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amelia, perwakilan dari kelompok 3, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan banyak-banyak maaf apabila ada perkataan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil hikmah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.